Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami di sini akan sedikit menjelaskan materi perkuliahan pada hari ini terkait dengan mata kuliah praktikum pengauditan, yaitu materi yang berhubungan dengan siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Baik, pada pembahasan materi kali ini terdapat dua skedul yang akan kita bahas. Yang pertama adalah skedul terkait dengan siklus perolehan aset tetap dan pembayarannya. Kemudian juga ada skedul terkait dengan utang sewa pembayaran. Nah, untuk slide pertama pada pembahasan kali ini terdapat beberapa prosedur audit terkait dengan skedul, siklus pembayaran, dan perolehan aset tetap. Nah, pada prosedur yang pertama itu berhubungan dengan kertas kerja aset tetap. Kemudian untuk prosedur yang kedua terjadi pencocokan antara saldo akun kontrolnya dengan daftar yang ada di dalam aset tetap. Kemudian untuk prosedur yang ketiga itu juga berhubungan dengan kertas kerja aset tetap. Untuk prosedur audit yang keempat itu berhubungan dengan hasil inventarisasi aset tetap itu sendiri. Kemudian di dalam prosedur yang keempat ini menghasilkan dua mutasi, yang mana terdapat mutasi penambahan dan mutasi pengurangan. Untuk mutasi penambahan itu sudah dijalankan, dan kemudian untuk mutasi penambahan yang kedua dan mutasi pengurangan itu tidak ada perubahan. Kemudian untuk prosedur audit yang kelima itu juga tidak ada perubahan, dan prosedur audit yang keenam itu juga berhubungan dengan kertas kerja aset tetap. Kemudian untuk prosedur yang ketujuh juga tidak ada perubahan. Kemudian jangan lupa untuk mengisi kolom pembuatan siklus dan pemeriksaan, di mana pemeriksanya adalah Dimjati. Kemudian untuk pembuatan terjadi pada tanggal 16 Januari 2019, dan untuk pemeriksaan itu terjadi pada tanggal 18 Januari 2019. Lanjut ke slide selanjutnya. Baik, kita lanjut pada pembahasan untuk slide selanjutnya. Kita melanjutkan terkait dengan prosedur audit untuk skedul siklus perolehan dan pembayaran aset tetap, di mana untuk prosedur yang ke-8 itu tidak ada perubahan. Kemudian untuk prosedur yang ke-9 sampai dengan prosedur yang ke-12 itu mengacu yang ada di dalam kertas kerja aset tetap. Dan jangan lupa untuk tetap mengisi kolom pembuatan dan pemeriksaan skedul tersebut. Lanjut ke pembahasan slide selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan prosedur audit yang selanjutnya, di mana untuk prosedur audit yang ke-13, di mana itu merupakan tujuan dari perpajakan sendiri, yaitu untuk meminta daftar perhitungan penyusutan fiskal untuk tahun yang bersangkutan, kemudian juga pencocokan saldo-saldo untuk setiap golongan fiskal, dan klasifikasi penambahan menurut golongan fiskal itu sudah selesai dilakukan. Kemudian untuk prosedur audit yang ke-14 terkait dengan pencatatan hal-hal yang perlu diungkapkan di dalam surat pernyataan klien itu dapat mengacu pada surat atau kertas kerja aset tetap. Kemudian jangan lupa untuk tetap mengisi kolom pembuatan dan pemeriksaan dari skedul tersebut. Kemudian untuk skedul terkait dengan siklus perolehan dan pembayaran aset tetap terdapat 14 prosedur.
Baik, selanjutnya kita akan masuk ke schedule yang kedua, di mana schedule yang kedua ini merupakan schedule untuk utang sewa pembayaran. Di mana untuk utang sewa pembayaran ini terdapat 6 prosedur audit. Untuk prosedur yang pertama telah selesai dilaksanakan, yaitu untuk meminta semua daftar hutang sewa. Kemudian untuk prosedur yang kedua, kita melakukan konfirmasi atas kewajiban tersebut mengenai saldo pertanggalan neraca atau laporan, kita beri indeks N1. Kemudian untuk prosedur audit yang ketiga, yaitu meminta salinan dari surat perjanjian sewa. Untuk permanen file ini juga sudah selesai dilaksanakan. Kemudian untuk prosedur audit yang keempat, yaitu memeriksa bahwa penerimaan pinjaman telah dibukukan sebagaimana seharusnya, kita beri indeks M3 dan N1. Kemudian untuk prosedur audit yang kelima itu telah selesai dilaksanakan. Kemudian untuk prosedur audit yang keenam terkait dengan menghitung jumlah yang harus dilunaskan dalam jangka waktu 1 tahun sejak tanggal neraca, kita beri indeks M3. Kemudian juga perlu diingat bahwa jangan sampai kelupaan untuk mengisi kolom pembuatan schedule dan pemeriksaan schedule, di mana untuk pembuatan dan pemeriksaan sama dengan schedule sebelumnya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu schedule aset tetap dari PT Sukus. Nah, di sini terdapat bahwa harga perolehan tanah per klien 31 Desember 2018 sebesar 2 miliar. Kemudian untuk per auditnya 31 Desember 2018 sebesar 2 miliar. Kemudian untuk bangunan dan prasarana terdapat mutasi kredit sebesar 100 juta sehingga per audit 31 Desember 2018 sebesar 2 miliar 850 juta. Kemudian untuk mesin dan peralatan tidak terdapat mutasi debit dan kredit sehingga per audit 31 Desember 2018 sebesar 820 juta. Untuk kendaraan per motor terdapat mutasi debit sebesar 59.371.000 dan kredit 107.981.000 sehingga per audit 31 Desember 2018 sebesar 902.298.000. Untuk peralatan kantor terdapat mutasi kredit sebesar 71.316.000 sehingga per audit 31 Desember 2018 sebesar 117.565.000. Dan untuk aset tetap sewa pembiayaan terdapat mutasi debit sebesar 160 juta dan kredit 27.981.000 sehingga per audit 31 Desember 2018 sebesar 132.019.000. Untuk total harga perolehan per klien 31 Desember 2018 sebesar 6.909.789.000. Untuk mutasi debit totalnya yaitu 219.371.000 dan untuk total kredit sebesar 307.278.000 dan untuk per audit 31 Desember 2018 itu totalnya untuk harga perolehan sebesar 6.821.882.000. Yang selanjutnya berkaitan dengan akumulasi penyusutan. Nah, terdapat akumulasi penyusutan untuk bangunan dan prasarana per klien 31 Desember 2018 282.500. Kemudian terdapat mutasi debit sebesar 67.500.000.
sehingga per audit 31 Desember 2018 sebesar 215 juta. Kemudian mesin dan peralatan per klien 31 Desember 2018 sebesar 146 juta karena tidak ada mutasi debit dan kredit ataupun penambahan akumulasi, sehingga per audit 31 Desember 2018 tetap nominal sebesar 146 juta. Kemudian untuk kendaraan bermotor sebesar 520 juta 349.000, terdapat debit sebesar 16 juta, sehingga per audit 31 Desember 2018 menjadi 504 juta 349.000. Dan untuk aset tetap sewa pembiayaan kosong, sehingga total ataupun akumulasi per klien 31 Desember 2018 atas akumulasi penyusutan aset tetap sebesar 1.036.659.800 rupiah. Dan untuk total debit akumulasi sebesar 101.667.200. Kemudian untuk kreditnya sebesar 1.978.000. Dan untuk per audit 31 Desember 2018 yaitu sebesar 937.470.600. Yang selanjutnya berkaitan dengan nilai buku aset tetap, di mana tanah sebesar nominal 2 miliar. Kemudian bangunan dan prasarana per audit 31 Desember 2018 sebesar 2.635 juta dikarenakan dari yang semula per klien 31 Desember 2018 2.667.500 terdapat mutasi kredit sebesar 32.500.000, sehingga per auditnya 31 Desember 2018 sebesar 2.635.000. 2.635 juta. Yang selanjutnya mesin dan peralatan. Untuk nilai buku ini tidak ada perubahan, sehingga per audit 31 Desember 2018 sebesar 674 juta. Kemudian untuk kendaraan bermotor per klien 31 Desember 2018 sebesar 430.559.000. Terdapat mutasi kredit sebesar 32.610.000, sehingga per audit 31 Desember 2018 sebesar 397.949. Yang selanjutnya peralatan kantor. Nah, ini nominalnya per klien 31 Desember 2018 sebesar 101.070.200. Terdapat mutasi kredit sebesar 55.626.800, sehingga per audit 31 Desember 2018 sebesar 45.443.400. Nah, untuk aset tetap sewa pembiayaan terdapat mutasi debit sebesar 160 juta dan juga kredit sebesar 27.981.000, sehingga per audit 31 Desember 2018 untuk aset tetap sewa pembiayaan nominalnya sebesar 132.019.000. Nah, sehingga totalnya itu untuk nilai buku per klien 31 Desember 2018 sebesar 5.873.129.200.
Untuk mutasi debit sebesar 160 juta, sedangkan untuk kreditnya sebesar 65.110.000, dan untuk per audit 31 Desember 2018 sebesar 5.752.392.400. Nah, jangan lupa untuk mengisikan data ini perlu ditulis juga, dibuat oleh, diperiksa oleh, dan juga tanggal dibuat beserta diperiksanya. Yang selanjutnya yaitu schedule aset tetap halaman 115 sampai 116. Nah, di sini diketahui bahwa aset tetap tanah harga perolehannya 2 miliar untuk tahun 2017 dan 2018. Kemudian tidak terdapat penjusutan sehingga nilai bukunya sama 2 miliar untuk tahun 2018 maupun 2017. Untuk bangunan dan prasarana itu tahun 2017 sebesar 1.350.000.000. Terdapat penambahan harga perolehan 1.600.000.000 sehingga harga perolehan 2018 sebesar 2.950.000.000. Terdapat juga akumulasi penyusutan 2017 sebesar 135 juta. Terdapat penambahan 147.500.000 sehingga akumulasi 2018 sebesar 282.500.000, sehingga nilai bukunya untuk tahun 2018 sebesar 2.667.500.000 dan juga untuk 2017-nya 1.215.000.000. Kemudian untuk mesin dan peralatan itu untuk tahun 2017 sebesar 420 juta untuk tahun 2017 karena terdapat penambahan sebesar 400 juta pada tahun 2018 menjadi 820 juta. Kemudian terdapat akumulasi penyusutan di mana 2017 sebesar 84 juta. Kemudian terdapat penambahan sebesar 62 juta. Sehingga pada tahun 2018 terdapat akumulasi penyusutan sebesar 146 juta. Nilai bukunya untuk tahun 2018 sebesar 674 juta. Sedangkan untuk 2017 sebesar 336 juta. Untuk kendaraan bermotor itu pada tahun 2017 harga perolehannya 550.279.000, di mana terdapat penambahan harga perolehan sebesar 400 juta, sehingga pada tahun 2018 sebesar 950.908.000. Kemudian terdapat akumulasi penyusutan pada tahun 2017 sebesar 220.111.600. Kemudian terdapat penambahan sebesar 300.237.400, sehingga akumulasi penyusutan 2018 sebesar 520.349.000. Kemudian untuk nilai bukunya pada tahun 2018 sebesar 430.559.000 dan untuk tahun 2017 sebesar 330.167.400. Yang selanjutnya berkaitan dengan aset peralatan kantor, di mana pada tahun 2017 harga perolehannya 83.391.000. Terdapat penambahan sebesar 106.490.000 dan juga pengurangan sebesar 1 juta, sehingga pada tahun 2018 harga perolehannya sebesar 188.881.000. Untuk akumulasinya pada tahun 2017 sebesar
33.356.400. Terdapat penambahan sebesar 54.454.400. Sehingga tahun 2018 akumulasi penyusutannya sebesar 87.810.800. Untuk nilai bukunya pada tahun 2018 sebesar 101.070.200. Untuk tahun 2017 yaitu sebesar 50.034.600. Kemudian untuk totalnya, untuk harga perolehan 2017, aset tetap itu sebesar 4.403.670.000. Kemudian akumulasi penyusutannya untuk tahun 2017 sebesar 437.468.000. Dan untuk akumulasi penyusutan 2018 sebesar 1.036.659.800. Untuk nilai bukunya tahun 2018 sebesar 5.473.129.200. Dan untuk 2017 sebesar 3.931.202.000. Jangan lupa untuk memberikan data atau mengisikan dibuat oleh, diperiksa oleh, dan juga untuk tanggalnya. Yang selanjutnya berkaitan dengan utang sewa jangka pendek. Nah, di mana pada PT Sugus terdapat PT Ciptaning dan PT Maju. Untuk PT Ciptaning, per klien 31 Desember 2018 saldonya kosong. Kemudian terdapat mutasi kredit sebesar 20.480.000, sehingga per audit 31 Desember 2018 terdapat nominal sebesar 20.480.000. Sedangkan untuk PT Maju, per klien 31 Desember 2018, nominalnya juga kosong, tapi terdapat mutasi kredit sebesar 48 juta, sehingga per audit 31 Desember 2018 terdapat nominal sebesar 48 juta. Untuk total dari utang sewa jangka pendek dari PT Ciptaning dan PT Maju per audit 31 Desember 2018 yaitu sebesar 68.480.000. Kemudian untuk datanya jangan lupa diisikan dengan dibuat oleh, diperiksa oleh, dan tanggalnya. Baik, untuk yang selanjutnya pada halaman 118 di bagian catatan pemeriksaan terdapat jurnal yang pertama untuk kolom debitnya utang sewa jangka panjang PT Ciptaning sebesar 48 juta rupiah. Kemudian pada kolom kredit terdapat utang sewa jangka pendek PT Ciptaning sebesar 48 juta rupiah. Untuk yang selanjutnya ada utang sewa jangka panjang dari PT Maju sebesar 68.480.000 rupiah, dan pada kolom kreditnya utang sewa jangka pendek PT Maju sebesar 68.480.000 rupiah. Kemudian pada kolom bagian bawah terdapat klien PT Sugus dengan schedule utang sewa jangka pendek. Kemudian untuk kolom dibuat oleh atas nama kelompok kami, kelompok 8, pada tanggal 16 Januari 2019. Kemudian untuk kolom diperiksa oleh diisi dengan DIM Jati untuk tanggalnya 18 Januari 2019. Untuk indeksnya 4M3 dan untuk periode 31 Desember 2018. Oke, yang selanjutnya di halaman 119 pada keterangan PT Ciptaning
itu per kliennya sebesar Rp20.480.000. Nah, kemudian untuk sisi debitnya sama sebesar Rp20.480.000. Kemudian untuk PT Maju per klien 31 Desember 2018 sebesar Rp82.654.000 dengan nominal untuk debitnya sebesar Rp48 juta. Dan pada kolom per audit 31 Desember 2018 sebesar Rp34.054.000. Kemudian diberi jarak 1 baris kosong, dan di bagian selanjutnya berisi total yang per klien 31 Desember 2018 untuk jumlah totalnya sebesar Rp103.134.000, dan untuk kolom pada sisi debit sebesar total Rp68.480.000. Nah, untuk bagian per audit 31 Desember 2018 totalnya sebesar Rp34.054.000. Untuk bagian bawah sama seperti yang sebelum-sebelumnya, untuk klien PT Sukus, kemudian schedule-nya utang sewa jangka panjang. Nah, untuk dibuat oleh atas nama kelompok kami, kelompok 8, pada tanggal 16 Januari 2019, untuk diperiksa oleh Dimjati pada tanggal 18 Januari 2019. Untuk indeksnya N1 dan untuk periode 31 Desember 2018. Untuk bagian yang terakhir di halaman 120, bagian catatan pemeriksaan itu terdapat jurnal penyesuaian dari PT Ciptaning dan PT Maju. Yang pertama, untuk jurnal penyesuaian dari PT Ciptaning, angsuran pokok pada sisi debit terdapat hutang sewa jangka panjang sebesar Rp20.480.000. Untuk yang sisi kredit terdapat hutang sewa jangka pendek sebesar Rp20.480.000. Kemudian untuk jurnal penyesuaian PT Maju, angsuran pokok pada sisi debitnya terdapat hutang sewa jangka panjang sebesar Rp48 juta, dan sisi kreditnya hutang sewa jangka pendek sebesar Rp48 juta. Untuk bagian bawah, klien PT Sukus, schedule-nya utang sewa jangka panjang untuk dibuat oleh atas nama kelompok kami, kelompok 8, pada tanggal 16 Januari 2019. Untuk kolom diperiksa oleh Dimjati pada tanggal 18 Januari 2019, indeksnya N1 dan periodenya 31 Desember 2018. Baik teman-teman, mungkin itu hasil diskusi dan pekerjaan dari kelompok kami, kelompok 8, mengenai siklus perolehan dan pembayaran aset tetap pada modul 7 buku 2 praktikum audit. Terima kasih atas perhatiannya, semoga membantu, dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.